Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan share tentang transformasi PPG dalam jabatan 2024. Mungkin sudah banyak sekali yang bertanya-tanya, untuk yang kemarin sudah pretest begitu ya, gimana hasilnya? Belum ada hasilnya sampai sekarang. Kemudian kapan nih dipanggilnya? Terus bagaimana buat teman-teman yang belum melaksanakan pretest dan lain sebagainya. Jadi memang PPG Daljab itu benar-benar sudah ditunggu oleh banyak sekali dari guru-guru begitu ya. Dan apa sih bedanya PPG Daljab dengan PPG Prajab? Tentunya banyak nih perbedaannya. Salah satu yang paling mendasar, kalau PPG Daljab itu lebih kepada kesejahteraan teman-teman begitu sebagai guru. Nah, bagaimana nanti kalau sudah lulus, kemudian kan nanti teman-teman akan dapat sertifikasi begitu ya. Bedanya dengan Prajab itu lebih kepada fungsinya untuk pemenuhan guru. Jadi bagaimana sebenarnya sekarang itu PPG Prajab, maaf saya tadi bilang Prajab atau Daljab ya, Prajab ya maksudnya. Guru itu kedepannya adalah memang dari Prajab, PPG Prajab, bukan kedepannya, karena beberapa tahun belakangan ini juga memang alokasi guru juga sudah mulai dari PPG Prajab begitu, sehingga sudah tidak ada lagi memang yang namanya guru honorer gitu teman-teman ya. Oke, kita kembali ke PPG Daljab di 2024. Siapa nih dari teman-teman yang sudah menunggu informasi ini? Mungkin kemarin saya sudah spill beberapa kali videonya gitu ya. Kalau teman-teman ingin lebih banyak info tentang PPG Daljab dan lain-lain, teman-teman silakan follow Instagramku di @cispi_47 dan juga TikToknya sama ya, karena di situ aku lebih banyak aktif gitu, lebih banyak berbagi kepada teman-teman. Oke, jadi langsung aja nih. Yang pertama ya, sebenarnya ini udah aku spill seperti yang tadi disampaikan, tetapi belum secara gamblang disampaikan semua, karena saya sendiri masih menunggu secara resmi begitu ya, jadi belum berani untuk menyampaikan. Nah, waktu itu di tahun kemarin itu sudah sempat bertemu langsung dengan Bu Nunu waktu itu pada acara workshop guru content creator. Nah, di sana Bu Nunuk itu sampaikan tentang transformasi PPG Daljab di tahun 2024. Dan apa yang beliau sampaikan itu sesuai memang seperti apa yang kemarin disampaikan saat live Instagram. Nah, kurang lebih seperti itu, begitu ya. Jadi intinya adalah bahwa selama ini yang menjadi hambatan adalah kuota PPG Daljab itu sendiri, yang mana LPTK itu maksimal paling 40.000 sampai 50.000 dalam satu tahunnya. Padahal jumlah guru nih sekarang yang ada yang belum sertifikasi begitu ya, yang belum mengikuti PPG Daljab itu sebanyak 1,5 juta. Kalau dihitung-hitung, misalkan setahun itu 40.000, 50.000, padahal ada 1,5 juta guru yang harus sesegera mungkin begitu ya mendapatkan gelar GR-nya, maka butuh waktu berapa lama nih? Berapa lama ya teman-teman ya? 1,5 juta dibagi dengan 40.000, 50.000, butuh waktu mungkin 10 tahun atau lebih begitu. Nah, maka ada yang namanya transformasi PPG Daljab 2024 dengan nantinya selama 3 tahun itu 1,5 juta guru itu akan selesai teman-teman. Jadi kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 500.000 lebih guru yang akan mengikuti PPG Daljab. Nah, yang namanya transformasi itu pastinya sesuatu hal yang baru. Teman-teman kadang kalau mendengarkan hal yang baru itu lebih banyak kadang lebih banyak negatifnya gitu. Kok begini, kok begitu gitu. Lah, kenapa jadi seperti ini ya? Seperti itu. Nah, nanti saran aja sih buat teman-teman semuanya, sebelum banyak mendengarkan hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan sumbernya begitu ya, isu-isu, teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu mana-mana sih yang mungkin sesuai begitu dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Mungkin
lebih ke gitu aja sih teman-teman semuanya. Sama seperti kemarin banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang teman-teman itu mungkin belum banyak mencari tahu seperti apa, tetapi sudah banyak memutuskan oh ini begini karena itu hal yang baru. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nantinya kalau kemarin itu kan ada kategori A, kategori B. Jadi masa kerja 2015, ada masa kerja sampai 2019 begitu. Ada kategori A, ada kategori B. Di tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi pengkategorian begitu. Jadi sudah tidak dikelompok-kelompokkan begitu ya, tidak ada lagi kategori-kategori. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kuota di tahun 2024 ini, kalau ini udah aku sampaikan kemarin ya, ada lebih dari 500.000. Jadi siap-siap aja, 500.000 itu angka yang besar loh teman-teman. Kemudian yang ketiga, nanti yang didahulukan adalah yang pertama itu berkaitan dengan masa kerja. Jadi tentunya masa kerja yang lebih lama itu nantinya akan didahulukan gitu teman-teman. Punya apa ya? Jadi ada spesialnya gitu. Yang kedua, karena memang pemerintah itu punya program yang namanya guru penggerak. Ini kedua itu karena spesialnya yang kedua selain masa kerja. Jadi yang mempunyai sertifikat guru penggerak itu juga akan didahulukan. Jadi selain dari pendahuluan masa kerja, juga pendahuluan dari guru penggerak. Makanya buat teman-teman yang memang memenuhi syarat untuk mengikuti program guru penggerak, banyak sekali sih yang bisa teman-teman dapatkan selain dari ilmunya di guru penggerak, kemudian relasi, banyak sekali. Dan ada kita kayak dapat kalau dibilang golden ticket, iya juga, dari kemarin udah ada golden ticket untuk ikut PPG, cuman UP aja kan. Maka nantinya juga buat teman-teman dari lulusan GP mungkin tidak banyak kegiatan yang akan dilakukan begitu ya, hanya pelaporan segala macam, dan at the end teman-teman tetap mengerjakan yang namanya UKOM gitu ya, uji kompetensi di akhir gitu. Kemudian itu tadi udah yang ketiga ya. Yang keempat, teman-teman, ini mungkin sudah banyak ketahui juga ya, tidak ada pretest. Tidak ada lagi tes akademik, seleksi akademik begitu ya. Pretestnya udah nggak ada. Yang kemarin itu terakhir kan sempat ada seleksi akademik dan itu belum keluar hasilnya ya kan. Banyak sekali yang bertanya, hasil pretest kemarin gimana? At least paling nggak kasih tahu dong, kita penasaran nih hasilnya seperti apa. Mungkin banyak juga yang penasaran begitu ya. Tapi nggak perlu banyak dipusingin sih teman-teman, karena nantinya di tahun ini udah tidak ada pretest lagi. Terus berdasarkan apa dong ya? Yang tadi yang saya sampaikan di awal, berdasarkan dari masa kerjanya, kemudian apakah teman-teman punya sertifikat GP, itu juga akan didahulukan. Kemudian selanjutnya, nantinya buat teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti atau melaksanakan seleksi administrasi. Jadi kan kalau mengikuti PPG dalam jabatan itu kan ada seleksi administrasi, ada kemudian pretest begitu ya, seleksi akademiknya. Nah, nantinya akan ada seleksi administrasi dari daerah masing-masing. Itu buat yang belum, kalau yang udah ya nggak usah gitu. Kemudian selanjutnya apalagi tadi ya? Nah, ini nih yang yang informasi yang penting juga nih, yang mungkin paling penting di antara yang lain ya, bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan PPG Daljab nantinya akan dilaksanakan di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Ini setelah tadi saya upload juga di Instagram gitu, banyak yang apa-apa PMM gitu. Ya kenapa apa-apa PMM? Karena platform Merdeka Mengajar ini teman-teman itu sebagai guru, kayak kita tuh sekarang punya platform, punya sebuah wadah yang itu bisa merekod sebagai guru. Misalkan nih pemerintah lagi cari track recordnya kita, mau tahu track recordnya kita seperti apa gitu ya. Oh si A, oh ternyata dia punya bukti karya ini nih selama dia ngajar. Oh ternyata dia udah
mengikuti pelatihan mandiri dia udah punya sertifikat sekian. Nah, jadi kan jelas ya, track record kita sebagai guru begitu bisa dilihat di satu platform, yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi pemerintah juga mau cari track record kita, ya bingung juga kalau salah satunya ya dengan PMM itu. Makanya penyelenggaraan PPG Daljab nantinya akan dilaksanakan di PMM. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman yang merupakan kategori A dan juga kategori B, ini ada info yang sangat menggembirakan begitu ya. Insya Allah teman-teman tinggal nunggu aja panggilan. Karena kategori A dan kategori B itu sepertinya yang akan didahulukan gitu. Yang benar-benar akan didahulukan. Apalagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi akademik, entah seperti apa hasilnya begitu, itu juga akan didahulukan. Kemudian nantinya PPG dalam jabatan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi ini kan udah April ya, tidak akan lama lagi karena biasanya kan PPG Daljab itu di pertengahan, kemudian selesai di akhir, dan nantinya tahun depan teman-teman akan sudah dapat dana sertifikasinya gitu. Itu sih teman-teman, jadi saya recap dulu mungkin dari yang tadi saya sampaikan. Terus gimana dong kalau saya bukan masa kerjanya mungkin belum lama, kemudian saya bukan lulusan KP gitu. Tenang teman-teman, karena tadi sudah disampaikan kategori A, kategori B yang tahun kemarin itu sudah ada pengkategorian itu ya. Kalau yang tahun 2024 kan tidak ada. Nah, itu nantinya akan didahulukan gitu. Kemudian bagaimana dong dengan kita-kita yang baru jadi P3K mungkin, atau kita-kita yang masih honorer tapi belum lama nih, jadi mungkin 2021, 2022 begitu. Tenang, jadi di tahun ini kan kuotanya banyak, 500.000 itu banyak teman-teman. Jadi insya Allah kategori A, kategori B sih insya Allah masih aman aja. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih baru-baru banget nih, ya wajar lah kalau baru-baru kita dahulukan dulu nih teman-teman. Buat yang udah masa kerjanya lama, mungkin buat yang udah lulusan GP, udah yang ikut pretest segala macam, tapi teman-teman tidak akan lama dalam menunggu. Karena dalam 3 tahun ini diplanningkan, direncanakan itu semuanya udah bisa sertifikasi. Jadi teman-teman ini nunggunya bisa dibilang tidak dalam waktu yang lama. Karena yang teman-teman kategori A yang TMT-nya atau masa kerjanya dari 2015 bahkan sebelum itu menunggu untuk bisa dipanggil PPG itu lama banget loh. Ada yang mungkin 10 tahun, belasan tahun, itu lama banget. Iya nggak nih teman-teman? Coba kalau ada yang punya pengalaman itu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi buat guru-guru yang lain itu menunggu untuk bisa dipanggil PPG Daljab itu lama banget. Jadi buat teman-teman yang misalkan belum dipanggil di tahun 2024, 3 tahun itu jadi tahun ini ya 2024, kemudian 2025 dan 2026.